Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajja 'alal mu'minin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mewajibkan ibadah haji bagi orang-orang beriman yang mampu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, dan petunjuk yang datang dari beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, Bapak-bapak dan ibu-ibu, terkhususnya Sohibul Bait Bapak Haji Abdullah dan keluarga, kemudian yang insya Allah berangkat haji pada tahun ini, Bapak Puan Maulid Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaganya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan ibadah hajinya sampai pulang ke tanah air insya Allah Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sama-sama berbahagia, kami bersyukur bisa diundang pada siang hari ini, yaitu pada tanggal 11 dari bulan Zulqa'dah 1445 Hijriah, yang insyaallah sisa kurang dari 1 bulan lagi, kurang dari 1 bulan jemaah haji akan melaksanakan ibadah yang mulia, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Dan acara yang seperti ini adalah acara yang sangat penting, terutama yang akan berangkat haji. Karena acara syukuran itu sangat baik, mengundang orang datang, mendoakan yang akan berangkat haji. Setiap orang yang datang secara otomatis akan mendoakan yang akan berangkat haji salam akik. Itu adalah doa. Kemudian kita makan, alhamdulillah. Dan yang menjadi penyempurna, bahkan bisa dikatakan ada yang lebih penting daripada acara makan, yaitu adalah acara manasik haji. Dan mudah-mudahan bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini itu bisa menyampaikan dan menyebarkan kepada keluarganya bahwasanya kalau kita mau berangkat haji, bukan hanya acara syukuran yang penting, bukan walimah hajinya yang penting, tetapi ada harus yang dipegang oleh jamaah haji yang mau berangkat. Ada bekal-bekal yang harus dia pegang sebelum dia berangkat ke tanah suci, karena di sana kita lama di tanah suci. Kurang dari 40 hari, sekitar 40 hari, lebih dari 1 bulan kita berada di tanah suci. Maka perlu kita mengetahui apa yang kita harus kerjakan di sana. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia, insya Allah pada kesempatan yang singkat ini kami akan mencoba untuk berbagi dan kepada para jamaah sekalian tentang bagaimana panduan haji secara praktis. Insya Allah Ta'ala panduan haji secara praktis, apa yang harus kita kerjakan bagi yang akan berangkat tahun ini ataupun bapak ibu yang sudah mendaftar haji dan insya Allah akan segera diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi yang sudah daftar haji, mudah-mudahan Allah segera akan berangkat. Mudah-mudahan Allah percepat berangkatnya, karena yang masalah haji ini bukan masalah siapa yang paling banyak uangnya, tapi masalahnya adalah siapa yang diundang dan siapa yang tidak diundang. Ada orang pergi haji tidak sampai ke Mekah, tidak sampai ke Mekah, hanya sampai di Singapura saja. Makanya ada istilah haji Singapura. Kenapa haji Singapura? Karena tidak ada visanya untuk berangkat ke tanah suci. Kenapa seperti itu? Memang belum diundang. Ini bukan masalah siapa yang paling banyak uangnya berangkat. Ini masalahnya sudah diundang oleh Allah atau belum. Kalau belum diundang, bagaimanapun caranya tidak bisa haji, karena belum diundang. Tapi kalau sudah diundang, biar seluruh
manusia larang, jangan pergi haji. Dan kalau sudah Allah undang, siapapun tidak akan bisa menghalanginya. Jadi ini adalah masalah undangan atau tidak. Begitu juga umroh. Umroh ini bukan masalah yang paling banyaknya, tetapi siapa yang sudah diundang umroh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskan yang sama-sama berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan poin yang tentang nasihat untuk calon jamaah haji. Ya. Di sini kami sebutkan ada 5 nasihat bagi jamaah haji yang akan berangkat. Mudah-mudahan nasihat ini bisa menjadi pegangan bagi kita semua, terutama keluarga kita yang akan berangkat haji. Yang pertama adalah mari memperbaiki niat. Ya. Apa niat kita berangkat haji? Ya. Mungkin beda-beda jawabannya. Saya niat haji karena saya punya uang. Saya niat haji karena tidak enak di kampung. Semua orang kaya di kampung sudah haji, sisa saya yang belum haji. Jadi saya tidak enak untuk tidak berangkat. Kenapa berangkat haji? Ya karena kebetulan diajak oleh keluarga, kemudian dia dapat antrian haji dan berangkat haji. Beda-beda orang niatnya pergi haji. Ada juga niatnya untuk hanya sekedar datang saja jalan-jalan, ya, ke tanah suci, ke luar negeri. Ya. Tetapi yang paling penting adalah niat kita berangkat haji itu untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Itu niat kita. Berangkat kita pergi haji dengan niat, ya Allah, saya mau menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah sholat, sudah bayar zakat, sudah puasa Ramadan, tinggal melengkapkan ibadah tanah suci yaitu berangkat haji. Maka niat dari sekarang untuk berangkat haji. Salah satu bentuk niat adalah silakan daftar haji. Ya. Belum daftar haji, siapkan uang pangkal untuk menyetor awal haji 25 juta. Siapkan untuk bisa menyetor haji. Itu salah satu niat bahwasanya kita mau berangkat. Ya. Kita mau berangkat harus ada usaha. Salah satu usahanya adalah menabung. Ya. Salah satu usahanya adalah mendaftar dulu pergi haji. Ya. Jadi niat ini sangat penting, yaitu melengkapkan rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Itu nasihat yang pertama. Yang kedua, bahwasanya ingatlah ini adalah perjalanan ibadah. Dibuat pergi ke tanah suci, dari start rumah naik mobil sampai ke tanah suci, itu semua dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita keluarkan itu dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beli jubah misalnya, itu ibadah. Ya, kita beli misalnya setel masuk oleh-oleh. Ya. Nah, ibu-ibu ada juga baru hari pertama ada yang sampah, ya. Cewek-cewek sampah. Ini baru hari pertama ini. Ya, jadi saya tidak mau ke situ. Ya. Jadi maksudnya semua biaya yang dikeluarkan untuk berangkat itu ada ibadah. Kalau kita umroh misalnya, mahal umroh, ada di situ murah, tidak ada ruginya. Mau umroh mahal, mau umroh murah, semua yang dikeluarkan itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umroh 35 juta, ada kita lihat travel ada 30 juta. Di sini lebih mahal, di sini kita pergi 30 juta saja. Tidak ada ruginya orang pergi ibadah. Karena semua uang yang dikeluarkan itu bernilai ibadah dan berubah menjadi kepingan pahala sampai kepada langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu Bapak Ibu sekalian. Belum bisa berangkat haji, daftarkan dulu umroh. Berangkat dulu umroh insyaallah taala. Ya, karena umroh itu adalah haji kecil. Barakallahu fiik. Jadi kalau kita pulang dari kampung, haji kecil. Ya. Ibu haji kecil. Ya. Pak umroh, ya. Jadi yang penting adalah semua kita harus ingat ini adalah perjalanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun biaya yang kita keluarkan itu bernilai pahala dan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada orang rugi. Wah, saya bayar kemarin dulu umroh 40 juta rugi. Betul saya baru tahu ternyata ada juga harga 35 juta. Rugi 5 juta. Tidak ada ruginya orang berangkat umroh. Tidak ada orang ruginya berangkat haji. Karena semuanya dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini penting. Selama di sana harus banyak
bersyukur dan bersabar. Ya. Bersyukur karena alhamdulillah ternyata dari sekian banyak orang di kampung kita yang dipilih untuk berangkat haji. Ya. Berangkat haji itu semua orang mau berangkat haji, tapi ternyata yang dipilih hanya beberapa saja. Tidak semuanya orang bisa berangkat haji. Jadi ini adalah pilihan Allah. Dan jangan kita sia-siakan pilihan Allah. Jangan kita kecewakan Allah. Ya, jangan sampai Allah kecewa. Ini sudah diundang pergi ke tanah suci, sholat jarang ke masjid, di hotel saja sholat. Awal-awalnya saya sholat di masjid, hari kedua, hari ketiga di hotel ini. Kadang terlambat juga ke masjid. Nah ini bahaya. Jangan sampai mengecewakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah undang, kemudian kita buang-buang kesempatan yang datang dari Allah. Banyak sahabat. Nanti Puan Thalib banyak-banyak sahabat di sana. Banyak orang besar di sana. Ya. Ada orang Afrika. Nah, kalau nasi ikut ke orang Afrika sabar. Ya. Kalau orang Afrika itu dilihat saja itu begini. Ya. Kalau kita Indonesia begini, orang Afrika begini kita lihat. Tinggi, besar. Jadi kalau kita tawaf, biasa kita disikut, biasa diinjak kaki, sabar. Ya, sabar. Ya. Karena jika dia juga itu tidak sengaja juga. Ya, karena memang padat, jadi tidak sengaja, tidak diniatkan, tidak tukai. Jadi sabar. Kalau kita selama berada di sana, antri di WC, sabar. Ya, sabar. Kalau sabar itu pahala. Ya, kumandangan dan lagi dengan pahala. Tapi kalau kita sabar, diam, ada pahala. Ya. Jadi nanti di sana ada antri, di sana mungkin ya ada mau masuk lift juga, ya antri lama, sabar. Ya, kita harus sabar karena itu adalah kunci mendapatkan pahala. Ya. Kemudian yang keempat, sering menolong dan membantu urusan saudara kita. Masya Allah. Puan Thalib menolong dan juga Puan Thalib ditolong. Ya, Masya Allah. Jadi kita sama-sama menolong. Yang sudah berangkat haji dan umroh, biasanya ada juga orang yang dia sendiri tidak pikir, orang lain tidak pikir. Ada nenek-nenek bawa tas, dia masih muda, dia tidak bantu angkat-angkat itu kopernya, angkat-angkat itu tasnya. Ini namanya tidak menolong saudara. Padahal menolong saudara itu adalah pahala yang luar biasa besarnya. Man yassara ala mu'sirin, kata Nabi, siapa yang mempermudah urusannya orang, siapa yang membantu orang, yassarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan urusannya di dunia, bahkan sampai di akhirat Allah mudahkan urusannya. Jadi kalau kita pergi, ada kita lihat orang tua mau betul dibantu. Biasanya ada juga orang yang tidak nabi dia, saya pergi sholat, dia pergi ke masjid, tapi temannya dia tidak bangunkan di kamar, ya. Kemudian tidak saat disuruh tunggu dulu yang di belakang. Enggak, saya mau pergi sendiri. Nah ini bahaya. Dia pergi sendiri ternyata hilang. Buat cerita malam di kampung yang pulang sampai. Nah bagaimana kira-kira? Ya, bagaimana kira-kira kalau ada cerita begitu? Ya. Jadi kita harus saling tolong menolong saudara. Jangan egois. Selama di sana jangan egois. Harus saling tolong menolong sesama saudara kita. Yang muda tolong yang tua, yang sehat tolong yang sedang sakit, yang mungkin perlu dibawakan makanan, ya teman-teman kita yang mungkin ya sedang tidak sehat kondisinya. Yang kelima, yang terakhir, ini yang kita kerjakan sekarang adalah berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya. Ilmu itu bisa wajib Bapak Ibu sekalian kalau sudah mau dikerjakan. Jadi kalau Puan Thalib ini sudah wajib hukumnya belajar tentang ibadah haji karena sudah mau berangkat. Yang belum berangkat tidak wajib belajar, tidak wajib. Tapi kapan wajib? Kalau sudah mau dikerjakan. Kalau misalnya sudah ada tiket umroh, kita mau berangkat umroh, maka pada saat itu wajib dia harus tahu tentang manasik umroh. Jadi ibadah haji ini wajib untuk diketahui. Nanti di sana apa yang dikerja, di Arafah apa yang kita kerja, di Musdalifah apa yang dikerja, di Mina apa yang dikerja, di melempar jamarat, ya, melontar apa yang kita kerja, hari Idul Adha kegiatan apa di sana, nah itu perlu dipelajari. Ya, sungguh sangat disayangkan kadang kalau bikin acara seperti ini makan-makan saja,
Mestinya kalau mau bikin acara seperti ini harus ada pengajiannya, harus ada seperti ininya. Karena kenapa? Banyak orang pergi haji, tapi kalau kita lihat itu Bapak Ibu biasa elus-elus dada kita. Dalam pikiran kita, kasihan ini bapak, kasihan ini ibu, sudah menunggu 30 tahun datang tidak maksimal hajinya. Harusnya dia bisa dapat pahala 1 juta, dia cuma dapat pahala 10.000. Coba bayangkan. Jadi sangat disayangkan. Ada sebagian jamaah haji dilihat, ini orang tua bapak itu sudah lama menunggu, tapi di Arafah tidur saja nak kerja, tidak berdoa di Masjidil Haram, jarang mengaji. Ya, nah tangga-tangga di masjid. Nah itu isyarat tiangnya masjid. Ya, coba hitung tiangnya Masjid Nabawi berapa? Banyaknya itu tiangnya Masjid Nabawi. Jadi ini sayang kalau tidak maksimal. Sudah menunggu, bayar mahal. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, biaya haji ini murah atau mahal? Mahal. Sayang kalau kita tidak manfaatkan. Dan mungkin berangkat haji kita tidak akan terulang lagi. Mungkin itu haji pertama dan mungkin haji terakhir kita. Maka sangat disayangkan kalau ada keluarga lengkap semua yang naik, kopernya lengkap, ya, bajunya lengkap, ya, pakaiannya lengkap, skincare-nya lengkap, lipstiknya lengkap, semuanya lengkap kopernya. Tapi ada yang satu yang dia lupa, dan itu lebih penting daripada itu, yaitu adalah belajar. Tahu apa yang harus kita kerjakan di sana. Tahu doa-doanya, minimal ada doa yang kita hafal sebelum berangkat. Jangan mengikut saja. Minimal ada, oh kemarin dipelajari begini, kalau tawaf ini yang dibaca, oh di Arafah ini yang dibaca. Ini minimal yang kita tahu. Tapi sangat disayangkan kalau kopernya lengkap, ilmunya tidak lengkap. Iya. Bahkan hanya seadanya. Ada juga itu jamaah undang manasik jarang datang. Ya, manasik misalnya 5 kali pertemuan, dia datang cuma pertemuan pertama. Jadi tidak banyak yang didapatkan dan kurang persiapan dalam menghadapi ibadah tanah suci. Baik. Jadi ini gimana nasihatnya untuk jamaah yang akan berangkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanannya. Baik, kita mulai tata cara umroh. Jadi nanti Maulid pas sampai di sana itu umroh dulu. Karena jamaah Indonesia itu namanya haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Umroh dulu baru haji. Karena jenis haji itu Bapak Ibu ada 3. Pertama namanya haji ifrad. Haji ifrad itu niatnya cuma 1, niat haji saja. Yang kedua ada nama haji qiran. Haji qiran ini adalah niat yang menggabungkan haji plus umroh. Itu qiran namanya. Yang ketiga ada namanya haji tamattu. Haji tamattu ini niatnya umroh dulu, kemudian selesai umroh, nanti kalau masuk di tanggal 9 hari Arafah baru niat untuk haji. Jadi umroh kemudian lanjut ibadah haji. Ini namanya haji tamattu. Dan dari 3 haji ini yang paling afdal adalah haji tamattu. Dan itu yang kita kerjakan untuk jamaah Indonesia. Baik. Tata cara umroh ada 4. Kalau kita umroh itu cuma 4 saja Bapak Ibu sekalian. Pertama niat umroh, ya, niat di miqat, ya, di miqat. Kemudian yang kedua tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga sa'i, ya, lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Dan yang keempat tahallul atau cukur. Ini 4 tata cara umroh. Siapa yang mengerjakan ini, dia sudah selesai ibadah umroh. Baik, jadi begini gambarannya untuk umroh. Nomor 1 niatnya di sini. Jadi ada namanya miqat. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita haji itu kalau niat tidak bisa langsung masuk di tanah suci di Masjidil Haram sampai niat di luar tanah suci. Ya. Jadi harus niat dulu, misalnya ada perbatasan. Sebelum kita masuk di perbatasan Mekah itu ada namanya tempat untuk berniat. Tidak bisa langsung maju di sini mobil, tidak bisa. Harus ada tempat meletakkan niat, namanya miqat. Ya, namanya miqat. Dari sini berniat, ini jauh, ini di luar tanah suci, di luar tanah suci Mekah.
Di sini niat, kemudian setelah itu ya tawaf 7 kali, ya. Kemudian setelah itu sholat di belakangnya makam Ibrahim, ini makam Ibrahim. Telapak kakinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, dan sholatnya di sini 2 rakaat. Kemudian menuju Bukit Safa, Marwah, dihitung 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Startnya di Safa, selesainya di Marwah. Kemudian yang keempat mencukur. Jadi ini gambaran umumnya kalau kita umroh, niat, tawaf, sa'i, dan tahallul. Baik. Yang pertama niat ihram. Ini namanya bir ali. Ya, sudah pernah umroh tahu ya? Ini namanya bir ali. Di sinilah tempat meletakkan niat. Dan ini adalah tempat niatnya orang Madinah. Siapa yang dari Madinah itu pasti lewati ini kalau mau pergi ke Mekah. Ya, istilahnya itu rest areanya. Nah, di sinilah tempat diletakkan niat. Tidak boleh orang lewat di sini tanpa niat. Bisa bayar kambing kalau kita lewat dan kita lupa berniat. Ternyata busnya sudah jalan, keretanya sudah jalan, ternyata kita belum niat, maka harus bayar denda namanya. Jadi harus diletakkan niat di sini, namanya bir ali. Ya, dikuangkan langsung ke Jeddah, langsung ke Masjidil Haram. Ya, jadi ini untuk jamaah yang datang dari Madinah atau gelombang pertama. Ya, gelombang pertama itu dari Madinah dulu. Nah, di sini pasti dilewati namanya bir ali. Apa ini? Masjid. Ya, masjid tempat untuk menetapkan niat. Apa kita kerja di sini? Mandi ihram dan bersih-bersih. Di sini ada WC banyak. Di sini kita mandi, bersih-bersih, ya, mencukur semua bulu-bulu yang ada di tubuh kita, kumis, bulu ketiak, ya, kemudian kemaluan, bulu kemaluan, ya, itu dicukur bersih karena kita ingin melaksanakan ibadah umroh. Kita menghadap kepada Allah harus bersih. Ya. Jangan pergi ke pengantin bersihnya luar biasa. Tapi kalau mau ibadah, mau ke masjid, ya pakaian yang tadi sore dipakai lagi besoknya. Ya. Jadi harus maksimal. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Di sini ada masjid, maka masuk di situ untuk sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, meletakkan niat. Nah, di sini meletakkan niat. Jadi jangan sampai kita di sini lupa berniat. Kalau lupa, maka didenda. Ya, bayar kambing. Jadi niatnya adalah labbaik Allahumma umrah. Coba kita tes, ya, mudah-mudahan bisa umroh dekat-dekat ini insyaallah taala. Labbaik Allahumma, labbaik Allahumma, umratan. Artinya, ya Allah, saya memenuhi panggilanmu untuk berangkat umroh. Itu artinya. Ya, labbaik Allahumma umratan. Kemudian setelah itu bertalbiyah. Setelah niat sampai tiba di Masjidil Haram. Setelah bilang begitu, kita disuruh untuk talbiyah. Apa itu talbiyah? 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Kalau diucapkan ini pasti teringat Masjidil Haram. Karena memang ini hanya diucapkan di sana. Tidak ada zikir ini mau dibaca setelah sholat. Ya Ustaz, saya rindu ke Masjidil Haram, saya mau baca ini setelah sholat. Boleh atau tidak? Nah, boleh. Karena tempatnya memang nanti di sana. Ya. Jadi itu disebutkan dari setelah meletakkan niat sampai kita tiba di Masjidil Haram. Itu saya diulang terus di bus, di kereta. Kan sekarang ada kereta juga, Bapak Ibu. Ya. Dari Madinah ke Mekah. Kalau dari Madinah naik bus itu 6 jam. Kalau naik bus, kalau naik kereta itu sekitar 2 jam baru sampai kalau naik kereta listrik. Nah, setelah kita niat ihram, ada larangan yang penting untuk kita jaga. Jadi kalau kita sudah bilang labbaik Allahumma umratan, maka ada larangan yang tidak boleh dilakukan. Larangan khusus laki-laki ada 4. 1, dilarang
pakai pakaian yang berjahit. Makanya kalau laki-laki itu pakai kain ihram, tidak pakai celana, tidak pakai baju kaos, tidak pakai gamis, jubah, dilarang. Kapan dia pakai berarti dia melanggar. Jadi niat ihram itu labbaik Allahumma umratan sama dengan orang sholat. Allahu Akbar. Baik, kalau sudah bilang Allahu Akbar bisa cerita? Tidak bisa. Bisa makan? Tidak bisa. Sama dengan itu. Kalau kita bilang labbaik Allahumma umratan ada larangannya. Seperti orang kalau takbiratul ihram kalau sholat. Nah, ini larangannya. Yang kedua, memakai kaos kaki tidak boleh. Laki-laki kalau sudah pakai ihram tidak boleh pakai kaos kaki. Yang ketiga, memakai sepatu atau menutup mata kaki. Tidak boleh pakai sepatu atau dia menutupi mata kaki. Yang keempat, tidak boleh menutup kepala dengan topi atau dengan peci. Makanya semua yang ihram tidak ada kita lihat pakai songkok. Semuanya karena memang ada larangan ihram. Menutup kepala maksudnya itu Bapak Ibu yang tersentuh langsung oleh kepala. Kalau tidak tersentuh langsung, contohnya payung, ya itu tidak ada masalah. Ya. Karena kalau semua di atas kita bahaya, nanti bus kita bongkar itu atapnya. Bilang ada di atas ini. Ini bukan masalah di atas, menutup kepala atau tidak. Jadi yang dimaksud adalah kalau dia melekat langsung dengan kepala. Ini larangan khusus laki-laki. Untuk perempuan ada dua, yaitu menutup muka dengan sesuatu yang melekat. Jadi tidak boleh menutup muka kalau orang sudah labbaik Allahumma umrah. Sudah niat tidak boleh lagi menutup muka. Tidak boleh pakai cadar, ya. Tidak boleh pakai cadar. Kecuali kalau misalnya boleh pakai cadar, tapi itu kainnya tidak menyentuh pipi. Caranya itu pakai topi, ya kan begini. Kemudian cadarnya itu disimpan di topi, kemudian kainnya di sini. Jadi tidak menyentuh kain cadar dengan pipi, itu boleh. Tapi kalau pakai cadarnya langsung menutup pipi mengenai wajah, maka itu termasuk larangan untuk wanita. Yang kedua, tidak boleh memakai sarung tangan, ya. Makanya perempuan kalau umroh tidak boleh pakai sarung tangan. Baik, ini larangan untuk keduanya, laki-laki dan perempuan, ya. Dan tidak ada makun rohani, ya. Ini larangan, maksudnya burane makun rai, tidak ada makun rohani, ya. Karena ada juga itu makun rohani tidak boleh masuk di sini, ya. Tidak boleh masuk dalam larangan ihram. Apa itu? Tidak boleh orang jidal. Jidal itu debat. Karena biasa ada orang umroh itu macai, marah-marah di bus, marah-marah di hotel, belum datang busnya, belum datang, marah-marah. Nggak boleh orang. Kalau sudah ihram, ingat kita sedang melaksanakan ibadah umrah. Tidak boleh memakai wangian, segala macam bentuk wangian tidak boleh. Ya, pakai parfum, kena kain ihram tidak boleh. Ya, tapi kalau pakai parfum badan baru kena kain ihram itu tidak ada masalah. Ya, kalau misalnya dia pakai hand body untuk badannya di WC, kemudian keluar baru pakai kain ihram, itu tidak ada masalah. Yang dilarang kalau kena kainnya, semprot baru kena kain ihram, itu tidak boleh. Yang ketiga, berburu hewan merusak tanaman. Ini juga untuk apa? Kurang kerjaan. Ya. Apa yang terjadi? Berburu hewan dan merusak tanaman. Ini untuk zaman dulu, Bapak Ibu. Dulu di zamannya Nabi, Madinah ke Mekah itu 14 hari, lama. Ya. Tidak ada rest area, ya, tidak ada minimarket disinggahi. Makanya ada larangan selama 14 hari tidak boleh berburu. Tidak boleh berburu, ya. Jadi bawa bekal dari Madinah banyak, bawa bekal dengan unta, dengan kuda. Kemudian yang keempat, memotong atau mencabut rambut tidak boleh. Nanti kalau puas sudah pakai kain ihram, tidak boleh itu gigit kuku sampai jatuh itu kuku, tidak boleh. Tidak boleh juga kita cukur rambut atau kita garuk kemudian cabut, tidak boleh. Ini larangan ihram. Larangan ini laki-laki dan juga perempuan sama. Menggunting kuku itu tidak boleh. Berhubungan suami istri juga tidak boleh selama ihram. Kalau setelah ihram maka semuanya tadi sudah boleh. Jadi kalau sudah ihram itu seperti kita salam dalam salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berarti sudah semua. Jadi kalau tahallul sudah mencukur rambut, maka seperti salam dalam sholat. Yang tadinya dilarang sudah dibolehkan semua. Yang kedua, sudah niat kita tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Bagi pria melakukan ittiba. Jadi tawaf itu sebanyak 7 kali. Jadi ini misalnya Ka'bah di sini. Jadi bagian kiri kita itu yang menghadap ke Ka'bah. Misalnya ini laptop, misalnya Ka'bah misalnya. Ini bagian kiri yang menghadap. Jadi begini putar ini. Jangan putar begini. Kanan yang ke belakang kiri. Biasa juga ada pembimbing. Dia bimbing jamaahnya. Sini Pak, di sini Pak. Enggak boleh. Ini menghadap ke Ka'bah. Ya. Jadi harus ini terus dibimbing tapi menghadap ke sini. Jangan berputar begini karena yang menghadap adalah bagian kiri. Seperti ini kan bagian kirinya. Ittiba, laki-laki ittiba seperti ini. Ini namanya ittiba. Ittiba namanya ini Bapak Ibu, yaitu pundak bagian kanan dibuka. Ya, pundak bagian kanan dibuka namanya ittiba untuk pria. Yang kedua, memperbanyak doa dan zikir selama tawaf. Bebas, tidak ada doa-doa tertentu. Tidak ada khusus tawaf 1, tawaf 2, tawaf 3. Bebas. Kalau ada dari kementerian itu untuk memudahkan saja, tapi tidak harus baca itu, tidak mesti baca itu. Itu untuk memudahkan saja. Ya, jadi kita baca. Apa yang dibaca? Ya, misalnya yang paling mudah dibaca di sini, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu. Itu saja kita ulang-ulang. Ustaz, biar qul huwallahu tidak hafal juga kan. Baca saja. Kita lagi Bapak Ibu, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu saja kita baca. Ya. Kalau tidak ada yang bisa kita baca, cukup itu. Karena itu adalah kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya antara rukun yamani ke Hajar Aswad membaca doa kebaikan dunia akhirat. Ya. Jadi ada namanya rukun yamani dan Hajar Aswad. Ya. Jadi di sini namanya rukun yamani. Kan Ka'bah itu ada 4 sudut. Ini Hajar Aswad, rukun Irafi, rukun Syami, rukun Yaman. Iya. Jadi ada 4 sudut. Di sini startnya dari Hajar Aswad dan berakhirnya juga Hajar Aswad. Di sini bebas doanya apa saja seperti ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Terus sampai di sini sejajar dengan rukun Yamani menuju Hajar Aswad, doanya doa kebaikan dunia. Apa itu? Atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Terus diulang sampai dapat Hajar Aswad. Setelah 7 kali maka kita pergi di belakang Maqam Ibrahim. Ini namanya Maqam Ibrahim. Apa di dalam sini? Telapak kakinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ketika membangun Ka'bah, menginjak Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim besar, apalagi orang-orang dulu itu besar, sehingga berbekas telapak kakinya Nabi Ibrahim di sini. Kita sholatnya di belakang. Jangan kita sholat di sini. Lalu kaki itu, karena di sini ada orang sedang tahu. Jangan sholat di sini, dari sholatnya di sini jauh. Yang penting lampu ini Maqam Ibrahim, biar di sini sholat. Ya. Jadi jangan di sini. Kalau di sini banyak orang sedang apa? Sedang tawaf. Ya. Baik. Kemudian sa'i. Sudah kita tawaf 7 kali, kita sa'i. Perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Startnya dari Safa, berakhirnya di mana? Marwah. Jadi Safa ke Marwah itu Bapak Ibu hitungan 1 kali. 1. Ada juga orang hitung 1 kalau Safa ke Marwah. Hitung 1. Berarti dia 14 kali dia bolak-balik sama Marwah. Ya. Nanti kakinya sudah bengkak.
Karena ini jauh. Ya. Jadi 7 kali bolak-balik. Memperbanyak doa, ini juga bebas. Mau baca Quran boleh, mau berzikir pagi petang boleh, ya. Kemudian mau kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar boleh. Ya, ini bebas. Tidak ada doa-doa khususnya. Bagi laki-laki disunahkan dari kecil di lampu hijau. Tapi di sini ada lampu hijau. Nah, di sini dari kecil untuk laki-laki. Kalau perempuan nggak usah lari-lari situ, jalan saja. Di sini hanya untuk laki-laki. Ya. Dan juga tidak ada doa khusus kalau lewat di sini. Memperbanyak doa setiap kali sampai di bukit Sofa dan Marwah. Kalau sampai di bukit Sofa, berdoa lagi. Sampai di bukit Marwah, berdoa lagi. Banyak orang itu lewati saja. Misalnya di Sofa misalnya di bukit Sofa, lewati saja. Lewati. Putar. Mestinya itu kalau sampai di bukit Sofa, berdoa menghadap kiblat. Berdoa. Jadi artinya setiap sampai di bukit Marwah juga begitu. Misalnya Marwah sampai jangan lewat, berdoa dulu. Ya. Kalau bisa kasih habis doakan di situ. Ketika berada di bukit Safa dan bukit Marwah, kasih keluar doa semua. Ya. Semoga bisa naik haji lagi, bisa naik umroh lagi, bisa anak-anak pergi sama-sama, keluarga, itu didoakan semua. Baik. Ini majasi pakai aja nama Allah. Ya. Baik. Yang keempat, sudah 7 kali tahallul. Mencukur rambut untuk laki-laki gundul atau pendek, untuk wanita seluas jari. Jadi laki-laki bagusnya kalau cukur gundul seperti ini, cap gundul. Ya, jadi boleh begini. Ini bagusnya, ya. Tapi jangan sampai berdarah, ya. Ya. Jadi pakai cukur. Atau pendek, bisa juga cukur pendek seperti ini boleh. Tapi bagusnya adalah cukur gundul. Kalau ibu-ibu seluas jari, ya gini saja, sedikit saja diambil untuk ibu-ibu. Caranya itu dikumpulkan rambutnya, setelah dikumpulkan, di ujungnya itu dipotong. Dan yang potong itu kalau bukan mahramta, sesama jenis. Maksudnya kalau ada suamita yang potong. Kalau ada bapaknya yang potong. Tapi kalau tidak ada, sesama jenis, laki-laki mencukur laki-laki, perempuan mencukur perempuan. Karena ada juga itu ibu-ibu mau dicukur sama Pak Ustaz. Cukur dulu Pak Ustaz, barakahnya. Kenapa barakah? Nggak boleh cukur sama ibu ini. Jangan cukur sama Pak Ustaz, karena tidak boleh. Bukan mahramnya, bukan apa? Bukan mahramnya. Jadi kalau ada mahramnya boleh, kalau tidak ada sesama. Setelah dicukur maka telah selesai ibadah umroh. Selesai. Seperti tadi kalau sudah dicukur itu sama dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Maka larangan ihram sudah boleh dikerjakan. Tadi tidak boleh pakai parfum. Setelah tahallul boleh pakai parfum? Boleh. Tadi tidak boleh pakai kaos. Setelah tahallul boleh pakai kaos dan seterusnya. Ya. Nah, itu selesai umroh, tata cara ibadah umroh. Sekarang kita pindah tata cara haji. Ya. Jadi kalau sudah kita umroh, kemudian kita akan untuk bisa berangkat haji. Kalau haji ini Bapak Ibu sekalian, yang mudah diingat adalah harinya. Ada namanya hari ke-8 Zulhijjah, namanya hari Tarwiyah. Jadi bukan bulan 8 Mei Zulhijjah, bukan 8 Mei ya. Bulan Zulhijjah tanggal 8. Hari ke-9 Zulhijjah namanya hari Arafah. Hari ke-10 Zulhijjah namanya hari Idul Adha. Hari ke-11, 12, 13 namanya hari Tasyrik. Jadi ini ya, berapa hari semua orang haji? Berapa hari? Berapa ibu? 6 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari ke-5,
kelima, hari ke enam. Jadi 6 hari. Bisa juga 5 hari, karena ada juga nafar awal, ada juga nafar tsani. Baik. Rangkaian ibadah haji. Jadi begini gambarnya, petanya orang kalau mau berangkat haji. Tanggal 8 Zulhijjah apa yang kita kerja? Memakai baju atau kain ihram. Jadi sudah mau pergi menuju Mina. Tanggal 8 hari Tarwiyah. Kemudian setelah itu hari Tarwiyah di Mina. Pergi di khemah namanya Mina. Ini masih tanggal 8. Ya, masih tanggal 8. Tanggal 9 maka berangkat sama-sama kepada Arafah. Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Inti haji adalah Arafah. Jadi kalau ada jamaah tidak bisa masuk ke Arafah, berarti belum haji. Adakah jamaah tidak sampai ke Arafah? Mudah-mudahan. Ansyaallah kita foto dulu waktu di Arafah. Itu sih foto dulu. Waktu di Arafah, ternyata bukan Arafah. Ya, di tempat lain. Ya. Jadi Arafah, inti haji adalah Arafah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati juga, kita ini ibadah. Jangan sampai kita ibadah ini takut-takutan. Ibu takut-takutan, takut-takut. Ya, karena bermasalah di visanya, bukan visa haji. Ya. Jadi hati-hati. Jangan selalu mau murah. Masih tapi bahaya di sana. Lebih baik mahal, tapi hati tenang. Setiap hari ke masjid boleh, tidak ada ragu-ragu. Ini tidak kalau ada polisi. Ya, orang Jadi jangan tergiur dengan harga murah. Tetapi yang paling bagus adalah sesuai dengan visa haji resmi dari pemerintah Arab Saudi. Kemudian tanggal 10, di sini paling banyak kegiatan Bapak Ibu tanggal 10. Itu tanggal 10 itu puncaknya haji. Mabit, sekaligus apa? Ambil batu. Kemudian melempar jumroh Aqobah. Itu Aqobah namanya yang paling besar. Kan ada kecil, ada tengah, ada besar. Di hari ke-10 ini cuma satu saja dilempar, yang paling besar. Kemudian tahallul. Kemudian tawaf haji atau tawaf ifadah. Kemudian sa'i dari Bukit Safa ke Marwah. Kemudian tanggal 10 bermalam lagi di Mina. Terus 12, 13 sampai pulang namanya tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Ya. Jadi ini gambarannya orang berangkat ibadah haji. Ya, hari ke-8 Zulhijjah. Apa yang kita kerja kalau hari ke-8 Zulhijjah? Nongkrong depan hotel. Oh jangan, ya. Ini cuma gambarnya saja. Apa yang kita kerja di sini kalau hari ke-8? Berniat haji dari hotel atau penginapan pada waktu duha bagi haji. Jadi niatnya orang haji itu nanti di hotel niatnya atau di penginapan. Beda kalau umroh. Kalau umroh tadi kan di Birali. Kalau haji itu niatnya di sini. Di mana saja hotel tadi situ niat. Selama itu di Mekah. Ya sampai kita lihat di Riyadh atau di Jeddah. Ya. Jadi niatnya adalah start dari penginapan Mekah. Jadi kalau orang Arab mau pergi haji, orang Mekah mau pergi haji, dia tinggal pakai kain ihram, keluar rumah, niat haji, sudah langsung menuju Arafah. Nah, itu luar biasanya kalau orang Mekah itu tiap tahun haji, masya Allah. Ya, tiap tahun haji. Tapi kalau misalnya Madinah, oh enggak, KTP-nya misalnya KTP Madinah, oh enggak bisa masuk, kecuali kalau dapat visa haji. Tapi kalau orang Mekah tiap tahun bisa, tiap tahun. Tapi udah di Jeddah belum tentu, karena kalau KTP-nya Jeddah nggak bisa masuk Mekah. Yang hanya bisa hanyalah KTP Mekah. Itu bisa tiap tahun. Yang lainnya harus ada bisa haji. Berangkat dari hotel menuju Mina untuk bermalam. Ini hukumnya sunnah. Ada juga jamaah itu langsung ke Arafah. Ada juga ke Mina dulu. Jadi hukumnya sunnah. Ini tidak wajib ya pergi ke tanggal 8. Memperbanyak talbiyah selama berjalan.
Selama perjalanan talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, melaksanakan sholat pada waktu masing-masing tanpa jamak. Untuk sholat yang 4 rakaat Qasar, zuhur, asar dan isya. Jadi ketika sampai di Mina, sholatnya di waktu masing-masing tidak dijamak. Masuk subuh 2 rakaat. kemudian Masuk zuhur, zuhur berapa? 2 rakaat karena qasar. kemudian Masuk asar 2 rakaat. Masuk maghrib 3 rakaat. Masuk isya 2 rakaat tanpa dijamak. Tidak dijamak. Baik. Kemudian ya, hari ke-9 Zulhijjah, ini intinya haji. Al-Hajju Arafah. Inti haji adalah wukuf di padang Arafah. Apa yang kita kerjakan kalau hari ke-9? Pada subuh setelah terbit bertolak menuju Arafah sambil bertalbiyah. Jadi kali kan startnya dari mana tadi ini Bapak Ibu? dari Mina. Mina menuju Arafah. Ketika sampai di Arafah, maka konsentrasi dan fokus berdoa semenjak zuhur sampai maghrib. ini Lama atau sebentar? Lama. Itu kalau disuruh berdoa, coba semua berdoa masing-masing dengan doanya. Coba 5 menit. 5 menit itu sudah lama atau tidak? Lama itu 5 menit. Mungkin kita baru 10 detik. Minta apa lagi? Mobil ada, helikopter ada, istri juga. Jadi ini di Arafah berdoa saja dari zuhur sampai maghrib. Nanti pulang kalau masuk di Arafah berdoa seperti ini kita belajar ini di Arafah. Jadi seperti ini. Nah, kalau ini mati kalau saya biasa lihat kalau ada yang di Arafah begini, saya bilang ini orang 30 tahun menunggu. Kalau mati di Arafah, ini betul. Ya. 50 juta sudah keluar, bahkan ada yang 60 juta, bahkan kalau furoda bisa sampai 300 juta. Kemudian di Arafah ini tidak kerja. Ya. Jadi begini, harus berdoa. Bayangkan ini dari zuhur maghrib, doakan semua orang. Semuanya orang didoakan. Bahkan ada orang itu 5 buku doa dah bawa, dah habis-habis. Karena lama. Itu mungkin 5 buku dibaca mungkin sampai asar. Nah asar lanjut lagi sampai maghrib. Jadi berdoa saja di sini. Tapi sebagian jamaah, mohon maaf ya, sebagian jamaah kita kalau di sana berdoanya 10 menit saya berdoa, menaik. Setelah itu mencari itu maghribi. Ada juga minum kopi, atau keluar. Bayangkan. Padahal sudah berada di tanah suci namanya Arafah. Ini Arafah ibu-ibu berfungsi cuma tanggal 9. Selain tanggal 9 Arafah itu biasa saja, bahkan orang main bola di situ di Arafah. Tapi kalau tanggal 9 itu betul-betul Allah turun dari langit, Allah turun untuk melihat jamaah haji khusus di hari Arafah. Ini kalau malam seperti Lailatul Qadar. Ya, ini kalau malam seperti Lailatul Qadar. Kalau siang Arafah. Kalau siang namanya Arafah. Baik. Jadi kalau malam yang paling afdal Lailatul Qadar. Hari yang paling afdal hari Arafah. Ya. kemudian Ketika maghrib bertolak menuju Musdalifah. Nah ini namanya Musdalifah di samping. Di sini tidak ada tenda. Ya, tidak ada tenda. Orang antri di sini untuk ambil bus. Lama orang antri di sini. Dan sinilah orang bisa mentadaburi bagaimana nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar orang antri orang semuanya untuk naik bus. untuk menuju Allah Subhanahu wa taala di padang ya di Musdalifah. Sini orang juga ambil batu untuk persiapan Nontar besok. ya. Kemudian salat di Arafah, zuhur, asar, jamak, qasar, takdim. Jadi nanti di Arafah itu Bisa jadi tibanya pagi-pagi. Contoh misalnya nanti pulang tibanya jam 10 pagi. sudah start atau Belum Arafah. Belum. Jadi apa yang kita kerja? Istirahat, tidur. Jadi kasih tahu keluar kata, kuletuki di Arafah, mele mupa, tia rua, tia serat 10
suruh matiin rokok. Nanti zuhur jangan tidur nih sampai maghrib. Kesalahan orang pas sampai di Arafah langsung berdoa, padahal masih jam 10. Belum aktif kuota di situ. Belum aktif kuotanya. Nanti kuotanya aktif kalau sudah zuhur. Sehingga dia berdoa pagi-pagi, zuhurnya dia KO, tidur di dia seperti ini. Jadi namanya salah. Ini salah. Harusnya kalau di Arafah saya kata letu T10, tidur dulu. Kalau belum start, ini startnya. Nanti kalau sudah zuhur, sudah sampai maghrib berdoa terus. Berdoanya duduk, berdiri, baring, bahkan bisa keluar tenda berdoa. Di mana ada orang bahkan berdoa jalan, sambil jalan. Karena panjang. Coba kalau ibu-ibu sekarang disuruh berdoa sampai maghrib, kira-kira apa yang kita mau baca? Ya, jadi semuanya. Makanya ada itu request doa Arafah. Semua baca WA-nya orang ya. Makanya ada orang di Padang Arafah itu sambil berdoa sambil baca di WA. Jadi baca semua doanya. Enggak apa-apa. Karena memang lama berdoa di Padang. Itu saja dikerja. Yang paling afdal dikerja di Padang Arafah adalah berdoa. Dan ada doa yang paling Nabi sukai kalau di Padang Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ulang kalau di Arafah. Itu saja kita ulang. Itu doa yang paling disukai oleh Nabi ketika di Arafah. Ya, itu tadi doa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli. Ketika sampai di Arafah pasti dapat waktu zuhur. Zuhur, asar, jamak asar. Jadi zuhur 2, jamak lagi asar 2. Kalau di Musdalifah maghrib isya jamak takhir. Kenapa? Pasti terlambat ke sini. Mungkin di sini tiba jam 9 atau jam 10. Jadi dipakai jamak takhir. Kalau di sini tadi jamak takdim. Ya, jadi di sini maghrib dulu 3, baru isyanya 2. Baik. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah. Di sini paling banyak kegiatan. Berangkat dari Musdalifah menuju Mina pada subuh sambil talbiyah. Masih talbiyah orang. Menyiapkan batu untuk melempar jumroh yang diambil dari Musdalifah atau di Mina. Jadi tidak mesti di Musdalifah, bisa ambil batu di Mina. Kalau sekarang alhamdulillah pemerintah Arab Saudi memang sudah disiapkan batu-batu, sudah sampai kantong-kantongnya. Jadi tinggal kita ambil, sudah cukup untuk melempar 3 jamrah. Ya, 3 jamrah. Kemudian ada 4 amalan besar di hari Idul Adha. Ini yang paling banyak kegiatan. Tanggal 10 melontar, kedua menyembelih. Kalau menyembelih biasanya sudah diserahkan oleh pemerintah, sudah kita kasih dana, baru dipotongkan kambing. Tahallul dan yang terakhir tawaf. Jadi ini 4 amalan besar ketika 10 hari di bulan Zulhijjah. Pertama adalah melontar jumrah, melontar. Jadi yang dilontar di hari 10 itu hanya yang paling besar. Karena ada kecil, ada sedang, ada yang besar. Ini yang dilempar, yang paling besar. Melempar jumrah Aqabah dengan 7 batu kecil sambil membaca Allahu Akbar setiap lemparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berusaha kalau mati itu kita jangan kena tuh ini, tidak kena ini, bilang tidak. Tidak ada sejarah orang kena. Kecuali kalau dia memang niat, ternyata bencinya dia orang. Enggak, ya jadi, ya. Jadi pakai batu, jangan pakai yang lain. Ada juga lempar pakai sandal, dan apa pakai sandal pak? Setan ini. Setan di depan pakai sandal, ada pakai batu besar, 2 tangannya. Jangan pakai batu kecil. Nabi bilang batu kecil, jangan batu besar. Ya? Ini simbol bahwasanya kita telah menghilangkan hawa nafsu, dibuang semua hawa nafsu di sini, hawa nafsu dunia, hawa nafsu terus semua bine, buang semua sini. Ya, jadi semua hawa nafsu dibuang di sini. Ya, dan tidak mesti kena batu. Intinya mati. Intinya masuk di sini. Tidak mesti dikena ini, tidak mesti. Intinya masuk di saja di sini. Ini besar ini. Jadi kalau biar kita sedikit saja kita ini pasti masuk di sini. Ya.
Setelah melempar jumrah akobah berhenti talbiyah. Jadi setelah melempar tidak talbiyah lagi, ya, tidak ada lagi talbiyah. Baik. Setelah itu menyembelih hadyu, menyembelih hewan ternak. Ini biasanya sudah diserahkan oleh pemerintah, ya ini ya. Pemerintah sudah dicek. Intinya hari ke-10 disembelih atas nama, ya, atas nama. Jadi ini untuk jalan-jalan saja. Ya, ini bukan hari ke-10, bukan hari ke-10 orang ada di Jamratul Aqobah, ada orang melempar. Ya. Baik, kemudian tahallul mencukur jika telah jumrah dan ya, jika telah melempar jumrah dan mencukur rambut maka berarti tahallul awal. Jadi ada dua tahallul, ada tahallul pertama, ada tahallul kedua. Tahallul pertama ini kalau sudah dicukur, ketika itu halal segala larangan ihram kecuali berhubungan badan, itu tidak boleh, masih tidak boleh. Tapi kalau pakai parfum, pakai baju biasa sudah boleh. Tapi yang dilarang belum berhubungan badan. Kapan ini boleh? Kalau sudah tahallul yang kedua. Setelah tahallul awal boleh memakai pakaian bebas. Ya. Kemudian tawaf ifadah. Nah pertanyaannya, kenapa orang tawaf pakai baju biasa? Karena sudah tahallul awal. Jadi kalau tahallul awal orang tawaf haji itu pakai baju biasa semua. Tidak ada pakai ihram. Karena memang sudah lewat tahallul. Menuju Makkah dan melaksanakan tawaf ifadah. Ini namanya tawaf haji. Melaksanakan sa'i haji setelah tawaf sa'i, kemudian dengan selesai tawaf ifadah berarti tahallul sudah sempurna. Namanya tahallul tsani. Tsani artinya tahallul yang kedua. Dan dibolehkan melaksanakan segala larangan ihram dan juga termasuk berhubungan badan dengan istri bagi yang bawa. Kalau tidak bawa, bagi yang bawa istrinya. Ya. Baik. Kemudian hari ke-11, 12, 13 Dzulhijjah hari tasyrik, mabit bermalam selama 2 malam. Boleh 2 malam, 11, 12 baru tinggalkan boleh. Ada juga jamaah cuma 2 hari di sini. Ada juga 3 malam, 11, 12, 13 boleh juga, ya. Kalau yang paling afdol, ya semakin lama di sini semakin bagus, 13, karena di sini tempat memperbanyak. Segini namanya, ini tenda paling banyak di dunia. Semua orang, semua jamaah haji ada di sini. Ya. Mau resmi mau tidak resmi juga ada di sini. Melempar jumrah, yang apa yang kita kerja di sini? Menjaga sholat lima waktu qashar. Ya, jadi subuh, kemudian masuk zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2. Di waktunya masing-masing dan tidak dijamak. Melempar jumrah 3. Tadi kan di hari ke-10 cuma 1. Nah, kalau 11, 12, 13 dilempar semua. Dari yang paling kecil, yang tengah, sampai yang paling besar. Berarti berapa mati itu? Kecil 7, sedang 7, 21 semua. Jadi setiap hari bawa 21 kerikil. Selama berada di Mina fokus ibadah, jangan banyak bercanda atau melakukan anestesia. Atau membonga kalau sudah ada di sini. Kenapa? Dia bilang, kurang haji. Nah ini bahaya. Di sini dia cuma cerita, Magose megaton. Ya, banyak orang Magose di sini cerita di kampungnya banyak. Ya bahkan kalau kami mau bilang, banyak orang yang mungkin hajinya sudah mabrur, tapi gara-gara di sini banyak cerita, bisa jadi tidak mabrur haji. Ini paling bahaya di sini. Karena kita di sini lama, berapa hari di sini? 3 hari. Mungkin kita di sini banyak cerita, banyak bercanda. Tidak ada yang dikerja kecuali sholat, kemudian sudah zuhur pergi melempar, itu saja. Sholat sudah zuhur lempar, sholat sudah zuhur lempar, itu saja selama 3 hari. Nah di sini banyak orang biasa bercanda, ya banyak cerita-cerita, ya cerita masalah lalunya dan sebagainya. Jangan. Di sini tempat yang sakral harus dijaga. Ya. Kemudian jika hendak kembali ke negeri asal, maka lakukanlah tawaf wada untuk meninggalkan Baitullah, yaitu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota suci Makkah. Ya, alhamdulillah selesai pelaksanaan ibadah haji. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya sudah selesai nih Pak. Sudah selesai orang haji. Ya. Dicukur kudu seperti ya. Allah. Ini senang sekali. Senang sekali ini model ini, insyaallah ya haji mabrur insyaallah. Yang nonton juga haji mabrur insyaallah.
Insya Allah. Nah kemudian juga penting itu jamaah kalau berangkat harus ada targetnya. Biasa ada jamaah itu menghayal saja pergi jam 2 subuh di Masjid Nabawi, agak terbingung Pak. Sempatnya Pak. Setelah itu nggak ada. Lihat-lihat saja orang lewat-lewat. Nah makanya penting target. Jadi kalau ada keluarga mau pergi haji atau umroh, ingerangi engkau targetnya. Satu, menjaga sholat sunnah. Sholat sunnah agar dijaga 12 rakaat. Sholat sunnah rawatib 12 rakaat itu yang mana sholat sunnah 12 rakaat Bapak Ibu? Subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4. Berapa? Sudah 6. Kemudian sudah zuhur 2, berarti berapa? 8. Sesudah maghrib 2, 10. Sudah isya 2, 12. Coba lagi. Subuh berapa? 2. Kemudian sebelum zuhur 4. Kalau zuhur sebelumnya 4, berarti 6. Setelah zuhur 2, 8. Sudah maghrib 2. Setelah isya 2. Ini harus dijaga 12 rakaat selama kita berada. Mau haji atau mau umroh, targetkan ini. Kemudian sholat tahajud atau sholat malam berapa rakaat? 11. Sama kalau orang pergi tarawih. Kalau tarawih orang berapa rakaat? 11. 8 rakaat sholat tahajud, 3 rakaat witir. Nah ini juga kita kasih tahu. Kemudian sholat duha minimalnya 4 rakaat. Nabi sering sholat duha 4 rakaat. Jadi bisa dua. Ya. Kemudian sholat isyraq. Apa itu sholat isyraq? Sholat terbit matahari. Kalau sudah sholat subuh, kumpul lagi pas sampai subuh masih kriki, tentu ya matahari sesuai. Kemudian sholat syuruk. Kata Nabi, siapa yang sholat syuruk seperti pahala haji dan umroh, sempurna dan sempurna. Yang kedua, menghatamkan Quran. Ya, harus target selama saya di sana mau tamat Quran. Ya. Jadi caranya bisa tamat. Ya, karena di sana itu 40 hari, taruhlah 10 hari itu waktu istirahat. Ya, jadi 30 hari di sana baca 1 hari 1 juz. Ya, masa tidak bisa baca 1 hari 1 juz di Mekah, di Madinah? Dia gak luntak bro. Tidak ada kita pikir dia gak luntak, dia gak kota. Fokus ibadah, fokus. Yang lebih gawat lagi masih sempat pikir sudah di sana masih kiri kanan mana ini belum dipesan, sudah dipesan letunya ini udah fokus. Kalau ibadah umroh ibadah nggak usah lagi dulu ya, kasih dulu orang lain yang bisa cover dulu ya bisnis kita. Jadi fokus ibadah 1 hari 1 juz ya, minimal 1 kali khatam. Yang ketiga, menjaga zikir pagi dan petang, baca zikir pagi petang, bersedekah setiap subuh. Ya, tukar uang real, 1 uang real itu pakai koin sekarang, bukan kertas, pakai koin, tukar di money changer, di pertukaran uang, baru kita kasih ke pembersih, kasih pembersih di Masjid Nabawi, kasih pembersih di Masjid Haram. Ya, jadi begitu cara sedekahnya, sedekah subuh. Kemudian yang kelima, selalu istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaihi 100 kali. Nah, jadi ini 5 Bapak Ibu. Kalau ada mau pergi umroh, ada mau pergi haji, kasih tahu. Ya kalau bisa pulang itu bisa target. Karena mau maaf ada orang karena tidak ada targetnya, nasi itu 2 rakaat sempanya maegan, sempanya. Padahal 12, 11, 4, 2 rakaat. Semuanya. Ya. Mengaji kalau sudah satu lembar, maegan tutup di koran. Padahal bisa baca satu juz. Bisa baca 1 juz. Cuma kayak ada potongan. Jadi sini mau foto, yang baik mengaji. Baik. Kemudian, itu ya untuk Mekah ibadah haji target selesai. Untuk di Madinah ada 4 tempat yang disunahkan pergi. Pastikan kalau ke Madinah mengunjungi 4 ini. Kalau kita tidak kunjungi tempat ini berarti ada yang kita tidak kerjakan dari sunnah Rasulullah SAW. 2 masjid, 2 kubur. Ya, masjid pertama namanya Masjid Nabawi. Yang kedua Masjid Quba. Yang ketiga makam Baqi. Yang keempat makam syuhada Uhud yang meninggal di perang apa? Perang Uhud. Masjid Nabawi ini pertama ya. Jelas ini
Siapa yang sholat 1 kali dapat 1000 pahala. Kalau di Mesir lain kan 27. Kalau Mesir Nabawi 1000. 1 kali sholat, mau sholat wajib, mau sholat sunnah dapat 1000. Yang kedua Masjid Quba, ya, Masjid Quba. Kata Nabi, siapa yang berwudu di rumahnya baru berangkat ke Masjid Quba sholat 2 rakaat, maka sholatnya seperti pahala umroh, ya, seperti pahala umroh. Yang ketiga makam baki, kita bisa kalau laki-laki bisa masuk pagar, kalau perempuan tidak boleh masuk di sini, berdoa dari luar pagar. Jadi kita berdoa, ada sekitar 30.000 sahabat di sini dikuburkan, ya, 30.000 sahabat dikuburkan di Baki, termasuk Ibunda Aisyah di sini dikuburkan, Utsman bin Affan di sini juga. Kemudian yang keempat adalah orang yang meninggal di perang Uhud, sekitar ada 70 orang, termasuk pamannya Nabi namanya Hamzah, di sini dikuburkan. Jadi 4 tempat. Ya, ternyata pas di Madinah tidak pergi ke pemakaman, pergi di lomba foto di Baki. Ya, pergi foto di sini, tidak pergi doakan ini. Bukan ini intinya. Banyak itu pergi ke Uhud cuma datang di sini foto, tapi tidak pergi di sini mendoakan. Nah, ini juga kurang sempurna. Atau lo ini turun kurma dan lo di Uhud. Ya, lebih memperlancar. Setiap pergi dari masjid pasti ada kantongan di bawah. Aslinya. Ya, pergi kalau orang Bugis sudah terkenal di sana. Ya. Setiap kali pulang itu kantong-kantong terus ada. Orang. Jadi itu 4 tempat yang disunahkan untuk diziarahi ke kota Madinah. Selain ini, ya tidak masalah kalau tidak pergi. Contoh di Kubur Kurma atau Jabal Magnet itu nggak ada masalah. Ya, yang penting adalah ya datang ke 4 tempat ini. Baik, jadi itu materi kita ya dari manasik haji ini yang ringkas, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami mendoakan terkhusus kepada Polip yang mudah-mudahan insya Allah dilancarkan ibadah hajinya, banyak-banyak nanti bersyukur, banyak-banyak juga sabar selama berada di tanah suci Makkah dan Madinah. Dan juga kami doakan kepada seluruh bapak ibu yang hadir yang belum pernah ke tanah suci, ya mudah-mudahan Allah segera akan berangkat insyaallah taala. Mudah-mudahan ibu-ibu segera berangkat ke tanah suci, dan tabungan yang paling penting adalah tabungan berangkat ke tanah suci. Kalau arisan ibu-ibu, arisan pergi umroh, iya, hanya arisan Tupperware. Arisan umroh itu penting nih. Kumpulkan orang berapa? 30 orang, 1 orang 1 juta nih. Setiap bulan ada berangkat. Iya kan? Kan orang itu kalau arisan selalu pikir apa pene atau kas. Ini umroh, tabungan umroh. Ada 2 tabungan yang paling penting dalam hidup kita. Pertama tabung umroh atau haji, 2 tabung kurban. Kalau cuma kurban, iya. Kan kurban, iya. Ini penting nih. Jangan arisan baru tidak pernah kurban. Kalau dilihat cincinya emasnya banyak, tapi tidak pernah kurban. Ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ya di tanah suci Makkah dan Madinah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan. Baik, jazakumullah khairan atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat yang manasik kita pada kesempatan ini. Dan ini silakan ibu-ibu disebarkan ya. Kalau kami sendiri suka kalau dipanggil untuk seperti ini, karena ya sempat ada di sana dulu, ya sempat belajar di sana selama 4 tahun. Kalau lihat jamaah haji Indonesia, karena kita ini kasihan gitu, dibayangkan ini sudah banyak uangnya keluar, ternyata di Ponorogo nih. Iya, ini betul ini. Ya. Jadi kalau ada yang begini-begini saya suka kalau dipanggil. Ya. Kan ada juga orang mengacara, mantri di bawah, dengan pekerjaan ini disebarkan. Kalau bisa kalau ada mau pergi haji harus seperti ini, kasihkan pencerahan, kasih bekal. Karena aku mau dikerja di sana, bingung, kemudian sedikit-sedikit ada yang tawari begini. Ini amin, tasbihnya dari Musa ini ambil ini. Tasbihnya dari Musa saya lihat, ya 500 rial. Di Ponorogo sih. Ya. Jadi yang seperti ini silakan disampaikan bahwasanya kalau ada mau berangkat haji maupun umroh, ini juga umroh penting, itu harus ada
pembekalan sebelum berangkat. Demikian apa yang sudah kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ibu-ibu insya Allah begini nanti modelnya. Masya Allah. Takbir, takbir. Mudah-mudahan ini luar biasa bentuk ya sujud syukur, bentuk kesenangan yang selama ini dirindu-rindukan. Allah sudah jawab ya panggilannya untuk datang mengunjungi Baitullah. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.